camat jualan tomat. Yang beli harus diberi hormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dewan juri yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekanku seperjuangan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga sampai saat ini kita masih di dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama berpuluh-puluh tahun, ketika itu Nabi Ibrahim berdoa, bermunajat, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya Nabi Ibrahim? Ada yang tahu tidak teman-teman? Ada yang tahu tidak? Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang pintar? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang kaya? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang ganteng seperti beliau? Juga tidak. Tetapi apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh dan solihah. Sebab kenapa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang soleh dan solihah? Sebab anak yang soleh insya Allah pintar, dan anak yang pintar belum tentu soleh. Mau tidak teman-teman hidupnya bahagia dunia akhirat? Yang jawab kok sedikit sih? Mau tidak teman-teman hidupnya bahagia dunia akhirat? Baik, kalau mau saya beri solusinya. Gampang kok solusinya. Kita harus berbakti dengan penuh rasa cinta dan sayang kepada kedua orang tua kita. Karena jika kita cinta dan sayang kepada kedua orang tua kita, insya Allah mereka akan ridha dengan apa yang kita lakukan. Allah pun akan ridho dengan apa yang kita berbuat. Teman-temanku yang dirahmati Allah, birrul walidain mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya adalah 1. Ahabul amali lillahi ta'ala, yang artinya amal perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, laisa jaza amin ila waladin ila walidi, yang artinya berbakti kepada kedua orang tua bukanlah suatu balas budi. Yang ketiga, al-ummu hiya zakku subah, yang artinya prioritas untuk lebih dekat kepada kedua orang tua adalah ibu. Seperti syair lagu yang saya dendangkan. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan menyusuimu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, lalu jika kedua orang tua kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita masih bisa berbakti kepada beliau? Pada suatu hari ada salah satu sahabat Nabi yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal?" Rasul pun menjawab, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Yang pertama, as-sholatu alaihima, yang artinya mendoakan keduanya.
Yang kedua, wa istighfaru lahuma, yang artinya memohonkan maaf keduanya. Yang ketiga, wa infadu adihima, yang artinya melaksanakan janji-janjinya. Untuk itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan sayangilah mereka. Mother love there is daughter, even if they so it poorly. Gunung tinggi kan ku daki, laut luas kan ku seberangi. Anak soleh selalu berjanji agar menjadi anak yang berbakti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Undur mangkola, wala tandur mangkola. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.